Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Sosiologi Media dan Stratifikasi Global R02 dengan dosen pengampu itu Ibu Hafizatul Hanim, SOS MSI, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masyarakat maya dan peranan jejaring sosial dalam pembentukan masyarakat maya. Sebelum masuk ke dalam materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya yang ada di kelompok 6. Dalam kelompok 6 itu ada saya, Muhammad Fajar Siddiq, ada Muhammad Algani, ada Muhammad Jiran Firdaus, Muhammad Afif Ristaka, Muhammad Aksa Feranstiano, ada Mario Bonatua, ada Muhammad Ananda Fikri Suhada. Baik, yang pertama ini ada pengertian masyarakat maya. Pada pengertiannya sendiri, masyarakat adalah istilah yang umum bagi suatu kesatuan hidup manusia. Namun, ada istilah lain yang lebih spesifik untuk menggambarkan sebuah masyarakat yang disebut sebagai sebuah komunitas. Fernbach menjelaskan komunitas sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat fungsional dan simbolik. Sedangkan Kunyaraningrat mengungkapkan arti komunitas sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Pada era modern sekarang, masyarakat yang selalu hidup berdampingan dengan teknologi yang semakin maju, itu akan membawa dampak perubahan bagi perilaku masyarakat tersebut. Dengan adanya perangkat teknologi yang dapat membantu segala urusan manusia, mulai dari interaksi sosial sampai urusan bisnis, maka teknologi itu akan mengambil alih peran sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat. Terciptanya sebuah realitas baru yang dimana masyarakat menjalani hidup dalam dunia internet atau dunia maya, ini menjadi salah satu fenomena dari pergantian makna sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Sebutan atau istilah yang cocok bagi mereka yang berkomunikasi melalui internet adalah masyarakat maya atau biasa yang lebih dikenal sebagai netizen. Melalui internet, masyarakat dapat berinteraksi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa harus saling bertemu secara langsung dalam kehidupan nyata. Apabila kita perhatikan, masyarakat yang tercipta di dunia maya itu berdasarkan kemiripan pada ketertarikan dari setiap anggota masyarakatnya. Misalnya, pada sebuah komunitas motor yang misalnya jangkauannya itu se-Indonesia komunitasnya. Artinya jangkauan komunitas itu sangatlah luas, maka setiap anggotanya itu akan memanfaatkan teknologi untuk bertemu secara online atau virtual melalui jejaring sosial di internet. Apabila komunitas ini memaksakan kehendak untuk bertemu secara langsung, maka hal itu akan menyulitkan setiap anggotanya. Menjamurnya perilaku komunitas seperti ini menjadikan masyarakat modern cenderung menjalani hidup sesuai dengan minat dan perhatiannya masing-masing. Sampai sekarang kita masih sulit untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang masyarakat maya atau cyber community tersebut. Namun, Fernbach memberikan kita penjelasan tentang cyber community, yaitu yang pertama ada community as place, yang kedua itu ada community as symbol, dan yang ketiga itu ada community as virtual. Yang pertama ini ada community as place. Yang pertama adalah komunitas sebagai tempat. Tentunya ini berdasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan dunia maya merupakan sebuah tempat di mana komunitas terbentuk dan bertahan. Yang kedua, community as symbol. Seperti pada kebanyakan komunitas di masyarakat, cyber community juga memiliki simbol-simbol tertentu dalam kelompoknya yang dapat diinterpretasikan kepada setiap anggotanya. Setiap kelompok masyarakat selalu berusaha untuk menciptakan sebuah kode-kode yang memiliki nilai tertentu bagi setiap anggota dari kelompok atau masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, ada community as virtual. Masyarakat di dalam dunia siber itu akan meninggalkan wujud asli dari pengguna aslinya. Cyber community memiliki sistem bersama, norma-norma, aturan-aturan, dan identitas bersama yang ditunjukkan dari komitmen atau kepentingan di antara komunitas lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dipresentasikan di kelompok kita, yaitu pengertian jejaring sosial. Secara abstrak, jejaring sosial atau secara umum dikenal sebagai dunia maya, merupakan dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan
realitas dunia baru dalam bentuk virtual yang bisa diartikan, tidak nyata, dan tidak langsung. Secara umum, dunia maya merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak digunakan untuk keperluan komunikasi satu arah ataupun timbal balik. Istilah dunia maya ini pertama kali muncul dalam seni visual pada tahun 1960-an. Kala itu, seniman di Denmark, Susan Using dan pasangannya Karsten Hoff menyebut diri mereka sebagai atelier cyberspace. Dengan menggunakan nama tersebut, mereka membuat serangkai instalasi dan gambar yang berjudul ruang sensorik yang didasarkan pada prinsip sistem terbuka yang beradaptasi dengan berbagai pengaruh seperti gerakan manusia dan perilaku baru material. Dunia maya yang disebut di sini bukanlah sebuah dunia nyata seperti kenyataan setiap hari yang kita jalani, melainkan sebuah analogi yang di dalamnya terdapat jutaan manusia yang hidup, namun tidak dalam pengertian hidup yang sebenarnya, tapi hidup secara virtual. Ruang halusinatif atau dunia maya pada satu titik dimaknai sebagai ruang halusinatif yang dibentuk melalui media digital berupa bit-bit informasi dalam database komputer yang akan menghasilkan pengalaman-pengalaman halusinatif yang hidup di sekeliling kabel telepon, kabel fiber optik, dan gelombang elektromagnetik. Ini dihuni oleh berbagai macam-macam pengetahuan yang sayangnya hanya memiliki waktu hidup yang singkat. Dunia maya merupakan media yang mengandalkan kontrol penuh dari penggunanya sendiri. Di dalam dunia maya ada 3 bentuk komunikasi, yaitu mesin dengan mesin, orang dengan mesin, dan orang dengan orang. Hal tersebut selaras dengan aspek komunikasi yang dipaparkan dalam teori CMC atau Computer Mediated Communication, yang dimana komputer dikatakan mampu menjadi media dalam komunikasi. Jürgen Habermas dalam buku The Sectoral Transformation of Public Sphere mendefinisikan ruang publik atau public sphere sebagai area dalam kehidupan sosial, sebuah tempat di mana orang akan berkumpul dan mengidentifikasi masalah mereka secara sosial dan melakukan diskusi yang akan mempengaruhi tindakan politik. Dalam perkembangannya, publik tidak lagi berupa ruang di dunia nyata, tetapi juga bisa sebuah ruang di dunia maya seperti pada situs-situs jejaring sosial. Tempat komunitas baru terbentuk. Mereka terbentuk dengan berbagai alasan, bisa karena kesamaan tempat, asal hobi, ataupun dalam satu organisasi. Dalam melakukan sebuah interaksi atau komunikasi melalui jejaring sosial itu memiliki sebuah karakteristik tersendiri bagi setiap penggunanya. Karakteristik ini yang paling dominan adalah jejaring sosial memberikan sebuah fasilitas untuk berinteraksi secara virtual, tanpa batas, ruang, dan waktu. Misalnya, kita ingin berkomunikasi dengan teman lama yang ingin mengetahui apa dengan kabarnya. Semua itu dapat melalui jejaring sosial Facebook ataupun lainnya. Selain ada teman yang bisa kita temukan, ada juga berbagai macam masyarakat yang ada di jejaring sosial, mulai dari aktor, tokoh-tokoh besar dunia, bahkan sampai politisi-politisi yang sangat berpengaruh. Komunikasi yang dilakukan dalam jejaring sosial juga akan lebih efisien dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat menggunakan jejaring sosial untuk berkomunikasi. Selain memudahkan, jejaring sosial pun juga memiliki unsur penghilang stres bagi setiap warga yang sudah lelah dengan keadaan sekarang, atau juga memenuhi kebutuhan interaksi sosial bagi individu yang sulit berinteraksi di kehidupan nyata. Sekian, terima kasih. Akan dilanjut dengan teman saya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jiren Firdaus. Saya akan menjelaskan perkembangan lingkungan jejaring sosial. Kita mengetahui bahwa lingkungan jejaring sosial yang menciptakan sebuah realitas virtual itu ada dalam internet. Tapi pada masa awal terbentuknya internet hanya dikembangkan untuk kebutuhan akademisi dan militer.
Namun, seiring berjalannya waktu, internet dieksploitasi untuk berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk keperluan bisnis. Internet itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Internet Connection Networking. Secara sederhana, internet bisa diartikan sebagai a global network of computer networks. Dengan pesatnya perkembangan sebuah teknologi pada modern ini, teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan kehadiran internet ini, banyak harapan akan terciptanya orang-orang yang berani, kreatif, serta cerdas yang mampu memanfaatkan dunia maya sebagai wadah untuk membangun kesadaran publik untuk masa depan yang lebih baik. Pada proses perkembangannya, jejaring sosial yang pertama kali itu adalah seekthisgrid.com yang rilis pada tahun 1907. Selanjutnya, pada tahun 1999 dan 2000, sudah mulai banyak jejaring sosial untuk berkomunikasi melalui internet, seperti Lunarstorm, LiveJournal, Cyword, dan lain-lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial masyarakat, ada juga jejaring sosial yang untuk keperluan bisnis, seperti Rise.com. Puncak dari perkembangan jejaring sosial itu pada pertengahan pada tahun 2008. Sejak itu, jejaring sosial Friendster sedang diminati, lalu didukung oleh adanya salah satu jejaring sosial yang paling populer hingga sekarang, yaitu Facebook.com. Jejaring sosial itu diminati karena kemudahannya dan beberapa fitur yang ditawarkan kepada masyarakat agar masyarakat terus menggunakan jejaring sosial. Teknologi internet menyebabkan munculnya media-media sosial yang memudahkan individu dalam berinteraksi. Komunikasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah satu media sosial yang berkembang di Indonesia saat ini ialah WhatsApp. Melalui WhatsApp, orang-orang bisa mengenal satu sama lain dengan cara cukup memberikan nomor pribadi ataupun digunakan untuk berbisnis dengan cara memberikan nomor bisnis. WhatsApp sendiri memiliki beberapa fitur yang menarik seperti telepon dan video call. Hal ini membuat WhatsApp menjadi salah satu media sosial yang fleksibel serta banyak kegunaannya. Kemudian, WhatsApp juga dapat membuat sebuah grup di mana dengan adanya grup tersebut memudahkan kita untuk berkomunikasi pada orang dengan jumlah yang banyak secara waktu bersamaan. WhatsApp juga dapat menjadi salah satu akses untuk menyimpan dan mengirim data penting seperti foto, video, dan file-file penting lainnya. Masuk kepada pengaruh jaringan sosial terhadap pembentukan masyarakat maya. Jejaring sosial memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya sangat diminati oleh masyarakat luas sebagai media informasi dan komunikasi. Dengan berbagai macam keunggulan yang ada di jejaring sosial seperti menciptakan kenyamanan. Maksudnya dari kenyamanan di sini yaitu jejaring sosial dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Selain kenyamanan, jejaring sosial juga memiliki jangkauan global. Namun mungkin faktor yang paling berkontribusi pada maraknya penggunaan internet secara global termasuk Indonesia adalah 4C, Communication, Career, Cyberphone, dan Commerce. Menurut Lewis, terdapat berbagai kekurangan dalam bentuk sebuah hubungan komunikasi dalam jaring sosial. Menurutnya ini dikarenakan setiap individu di jaring sosial yang sedang melakukan komunikasi tidak dapat melihat lawan interaksi, kecuali mereka sudah bertukar foto atau berteman di dunia nyata, yang setiap saat bisa bertemu. Namun, kadang individu yang menjalin relasi lewat jejaring sosial tidak ada jaminan bahwa foto yang digunakan adalah foto dirinya sendiri, sehingga untuk memperoleh kebenaran konfirmasi sangat sulit dilakukan. Dalam masyarakat maya yang ada di jaring sosial itu terkadang memiliki kehidupan virtual yang cukup rumit, karena dalam kehidupan masyarakat maya yang berkelompok dan dasar pembentukan kelompok ini menitik beratkan pada kegemaran dan kebutuhan kelompoknya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya akan saya lanjutkan. Nama saya Mario Bonatua. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat maya itu terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama masyarakat maya intranet. Kelompok masyarakat intranet yaitu kelompok yang memiliki unit-unit lain yang berpusat pada server pusat tertentu yang bersifatnya terikat oleh instansi tersebut. Contoh adalah server kampus yang hanya dikelola oleh staf-staf dari kampus tersebut. Nah, yang kedua, masyarakat maya internet. Masyarakat maya internet ini menjadi kelompok masyarakat terbesar dalam jejaring sosial.
Hal ini dikarenakan pada kebutuhan setiap anggota masyarakat didasarkan pada kebutuhan dari layanan jejaring sosial untuk berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Contohnya adalah pengguna Instagram yang membutuhkan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi sesama pengguna Instagram. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang perilaku masyarakat dalam dunia maya. Sesungguhnya manusia di era ini benar-benar telah masuk pada jurang kematian identitas. Identitas ialah apa yang tergambar dalam dunia maya. Di dalamnya mereka mampu melukis nama bahkan identitas sesuai dengan apa yang mereka sukai. Generasi yang sudah tidak mampu melakukan kegiatan produktif tapi beralih pada generasi yang haus akan konsumsi wacana virtual. Wacana kini mulai mampu dilukiskan oleh keajaiban teknologi. Kepercayaan tidak lagi atas landasan hubungan emosional dan keakraban, tetapi sudah beralih juga pada kepercayaan virtual. Semuanya tidak ada yang nyata, yang hanya adalah kepalsuan belakang. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Teori sosiologis terhadap masyarakat maya. Teori perubahan sosial, perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang tak dihendaki, perubahan yang dihendaki, perubahan struktural, perubahan proses. Perubahan ini terjadi akibat adanya perubahan dari pola pikir masyarakat sendiri yang mulai berorientasi kepada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menciptakan berbagai macam media untuk memudahkan aktivitas di masyarakat. Perubahan teknologi selalu lebih cepat daripada perubahan budaya di masyarakat karena perubahan budaya terutama merupakan perubahan mental, sedangkan perubahan teknologi tidak selalu memerlukan perubahan mental terlebih dahulu. Agar perubahan masyarakat dapat menjadi kemajuan masyarakat, maka perubahan mental perlu mendukung perkembangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anana Fikri Suhada menjelaskan teori interaksionisme simbolik. George Habermas adalah seorang yang mengkaji tentang sebuah interaksi masyarakat yang dilakukan melalui simbol-simbol yang memiliki fungsi untuk memaknai berbagai hal. Dengan kata simbol merupakan representasi dari pesan komunikasi kepada publik, misalnya teknologi komunikasi seperti telepon genggam tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, namun juga menjadi referensi dari gaya hidup, bahkan status sosial tertentu. George Habermas juga mengistilahkan setiap isyarat non-verbal dan pesan verbal yang memaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk yang mempunyai arti yang sangat penting. Perilaku seseorang mempengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain dan sebaliknya. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan lain-lain dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Sobur menjelaskan sesuai gagasan-gagasan Mead, definisi singkat dari 3 dasar ide interaksionisme simbolik adalah mind, pikiran, self, diri pribadi, society adalah masyarakat. Oke, terima kasih. Sebelumnya, nama saya Muhammad Aksa Ferenciano. Saya akan menjelaskan tentang teori dramaturgi. Teori dramaturgi adalah teori yang menjelaskan tentang sebuah teater atau drama yang memiliki makna yang sama dengan interaksi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memiliki karakter yang berbeda dalam penampilannya di depan panggung atau di dalam masyarakat dengan apa yang ada di dunia nyata atau di belakang panggung. Teori ini dikembangkan oleh Erving Goffman yang merupakan sosiolog interaksionis dan seorang penulis.
yang dimana ia mendalami konsep dramaturgi ini dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam bukunya, Goffman mendalami fenomena interaksi simbolik dengan mengumumkan kajian mendalam mengenai konsep dramaturgi. Ia menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari atau dunia nyata yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pentas drama. Contoh dari penggunaan teori dramaturgi ini dalam kehidupan nyata adalah seperti dalam jejaring media sosial Instagram. Dalam Instagram kita dapat lihat banyak mungkin ada orang yang baik di dalam Instagramnya di dunia maya, sedangkan di kehidupan nyatanya mungkin dia orang yang kurang baik atau yang kurang mempunyai perilaku yang baik, tidak beda seperti di Instagramnya. Keterangan ini analogi dalam Instagram tersebut sejalan dengan penjelasan Goffman yang menurutnya setiap orang mempresentasikan dirinya sendiri dalam panggungnya yang bertujuan untuk memanipulasi para penonton agar penonton akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor. Saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu kesimpulannya adalah perkembangan teknologi yang semakin maju dapat membuat perubahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat luas. Teknologi yang maju ini menciptakan sebuah jejaring sosial yang ada di internet atau dunia maya, menciptakan ruang lingkup kehidupan baru dalam masyarakat modern. Dalam jejaring sosial itu juga tentunya ada kelompok masyarakat yang disebut sebagai masyarakat maya atau yang menghuni internet seperti yang kita sebut dengan warganet atau netizen. Teori yang menjelaskan tentang fenomena masyarakat maya ini yang dipakai adalah teori teori perubahan sosial, teori interaksionisme simbolik, juga teori dramaturgi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.